Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan menganalisis marketing plan susu Grandfield. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmasari dari kelas 2E Pemasaran, nomor induk mahasiswa 121020144 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Langsung saja kita lihat profil perusahaan Grandfield. Grandfield adalah perusahaan susu kemasan yang berpusat di Malang, Indonesia, dan merupakan produsen susu terbesar di Asia Tenggara. Grandfield memiliki pabrik dan 2 peternakan di lereng Gunung Kawi di Malang dan di Blitar. Perusahaan ini didirikan pada 14 Maret 1997. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Grandfield adalah susu pasteurisasi, susu Grandfield UHT, susu bubuk, susu kental manis, yogurt, dan keju. Langsung saja ke analisis marketing plan. Pada tahap pertama ada analisis situasi atau analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Grandfield memiliki produk susu premium yang dihasilkan dari sapi Australia yang dikembangkan di Indonesia, dan fasilitas pemerahan susunya menggunakan teknologi tinggi tanpa menggunakan tenaga manusia dalam proses pemerahan susunya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Brand Grandfield ialah brand yang baru dan belum dikenal, dan brand asal Indonesia terbiasa memiliki citra yang buruk di pasar global atau pasar luar negeri. Ketiga ada opportunity atau peluang. Banyaknya ekspatriat atau orang asing yang tinggal di Indonesia dan gaya hidup sehat yang mulai diterapkan dan sudah menjadi tren masa kini di Indonesia membuat brand Grandfield memiliki pangsa pasar tersendiri. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Pertama, market share untuk produk susu secara keseluruhan telah dikuasai oleh pemain-pemain lama, dan sedikitnya penduduk Indonesia yang mengkonsumsi susu setiap hari karena masalah perekonomian. Tahap kedua yaitu strategi pemasaran. Di sini saya mengambil strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Produk Grandfield adalah produk susu cair dengan kualitas premium yang dihasilkan dari sapi perah Australia yang dikembangkan di Indonesia. Susu kemudian diolah melalui fasilitas dengan teknologi tinggi yang seluruh prosesnya dilakukan oleh mesin. Produk susunya merupakan produk susu murni yang mana masih sangat jarang di Indonesia. Produk susu Grandfield membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk edukasi pasar agar diterima oleh masyarakat secara umum di Indonesia, berbeda dengan masyarakat luar negeri yang terbiasa meminum susu murni. Yang kedua, price. Dengan produk premium, Grandfield merupakan produk yang memiliki segmen pasar menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan biaya perawatan, peralatan, dan pengasuhan sapi perah miliknya lebih mahal. Walaupun begitu, harga produk susu Grandfield tidak akan jauh melebihi produk susu impor yang sudah memiliki brand terkenal dan kualitas yang telah diakui. Namun, dengan harga yang tidak jauh melebihi produk susu impor akan membuat produk susu Grandfield tidak akan mampu bersaing karena brand Grandfield sendiri dianggap sebagai produk kelas 2 dan bukannya produk premium. Yang ketiga, place. Sebagai produsen produk susu cair, jalur distribusi yang digunakan oleh Grandfield adalah supermarket dan hypermart. Hal tersebut dikarenakan segmentasi pasar susu Grandfield yang merupakan mereka yang berpendapatan menengah ke atas. Yang keempat, promotion. Strategi promosi yang digunakan oleh Grandfield adalah strategi puas, di mana brand Grandfield sendiri merupakan sebuah brand yang baru di pasar. Promosi yang dilakukan sangat menggantungkan diri pada distribusi dan iklan melalui media massa maupun media elektronik untuk mengedukasi pasar. Tahap ketiga ada analisis pasar sasaran. Analisis pasar sasaran bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama demografi. Dengan jenis kelamin pria dan wanita,
usia anak-anak sampai dewasa atau 6 sampai 40 tahun, dan tingkat pendapatannya untuk menengah ke atas. Geografi Greenfield ini memiliki pasar sasaran lokal dan global. Ketiga, psikografi, keinginan untuk merasakan kesegaran dan kenikmatan susu yang berkualitas unggul dan banyak bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang terakhir ada behavioristik, orang-orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Yang keempat, tahap keempat yaitu strategi kompetitif. Dalam keunggulan bersaing dapat dibedakan menjadi 4, yaitu superiority in price, superiority in quality and design, superiority in customer responsiveness, dan superiority in innovation. PT Greenfield sendiri mempunyai keunggulan bersaing di bidang superiority in price atau keunggulan bersaing pada harga. Walaupun produk dari Greenfield terkenal dengan harga yang tidak murah, namun para pelanggan merasakan manfaat yang didapatkan dari produknya. Tahap keempat yaitu implementasi taktik. Taktik yang dilakukan PT Greenfield bisa dilihat dari segi kemasan barunya atau dengan cara promosinya. Kemasan baru Greenfield mengambil konsep utama untuk kemasannya dengan tema minimalis. Rangkaian warna banyak mengedepankan warna yang lembut dan menerapkan yang sangat sesuai untuk pribadi modern dan urban. Kemudian promotionnya dengan memposting video berdurasi 30 detik secara efektif dan efisien di YouTube dan media sosial lainnya. Sampai ke tahap terakhir yaitu evaluasi. Dari pemahaman yang sudah disampaikan, sepertinya PT Greenfield tidak begitu banyak mengalami kesulitan dalam proses pemasaran susu Greenfield. Hal yang harus dilakukan ke depannya PT Greenfield adalah dengan terus menjaga kualitas produknya agar tetap menjadi yang terbaik dan harus melakukan inovasi terhadap produknya. Dalam hal promosi, PT Greenfield juga harus lebih efektif dan efisien agar produk yang sudah mulai dikenal akan terus diminati dan tidak kalah dalam persaingan dengan kompetitor lain atau pesaing lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.